apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kirana udah siap nemenin kalian rebahan nih. Kalian gimana? Udah nggak ada kegiatan lagi kan? Sekarang Kirana akan ceritain animasi Donghua The Mirror Twin Cities. Animasi ini menceritakan persihiran dan ramal-meramal. Tapi nggak ada santetnya kok, tenang. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Let's go! Diawali dengan pertemuan Yin dan Yang memulai kehidupan menjadi lebih baik. Pada zaman legenda kuno, dunia dikuasai oleh 3 suku, yaitu Kongsang, Klan Es, dan Mermaid. Sedang para dewa membuat dunia menjadi seperti surga bernama Yunhuang, yang penduduk aslinya berasal dari Kongsang. Penduduk Kongsang ini menjadi sangat maju. Mereka membangun pagoda putih dan kota Garan dengan megah. Akibatnya, 3 suku saling berselisih ingin menguasai Yunhuang. Klan Es membawa pasukan yang bukan berasal dari dunia, hingga kemenangan berada di pihak mereka. Kejadian tersebut disaksikan oleh naga yang terpenjara oleh masa lalu. Keinginan balas dendamnya sangat berkobar, hanya menunggu hari untuk mengakhiri darah dan air mata. Ini seperti sebuah kiasan guys, yang maksudnya adalah ada seorang yang punya dendam atas pengalaman masa lalunya. Lalu scene berpindah ke masa sekarang. Setelah 100 tahun dari kejadian itu, orang-orang percaya bahwa Yunhuang adalah tempat lahirnya para dewa. Kisah pilu di balik rumor yang beredar, mereka hanya menganggap sebagai dongeng belaka. Namun mereka yakin bahwa Yunhuang memiliki banyak harta untuk kehidupan yang lebih layak. Di pegunungan es ini terlihat orang-orang tengah menetap sementara waktu untuk pergi ke Yunhuang. Lalu kita diperkenalkan seorang gadis bernama Nasheng. Saat mengamati sekeliling, dia melihat seorang menjatuhkan kayu bakar yang dibawa. Nasheng berniat mengembalikan kayu bakar tersebut, tapi ada seorang anak kecil yang merebut kayu bakarnya. Kemudian sang anak kecil dengan cepat berada di pelukan seorang laki-laki dewasa bernama Sunmu yang berasal dari suku Mermaid. Wah, suku legenda nih. Setelah itu, Nasheng menghampiri orang yang berusaha menghidupkan api. Karena nggak nyala-nyala, akhirnya Nasheng membantunya. Mereka pun memasak sambil berbincang-bincang. Nasheng bercerita bahwa di rumahnya ia tinggal bersama dengan sang kakak. Namun kakaknya menghilang setelah ada bandit merusuh desa. Tapi si paman menenangkan kalau di kota Yunhuang nanti akan banyak harta yang dapat membuat orang kaya. Nasheng pun bersemangat setelah ia tahu dongeng tentang Yunhuang. Malam telah tiba. Masakan siap dibagikan ke orang-orang. Paman meminta Nasheng memanggil orang-orang untuk mengambil makan malam. Setelah semua orang mengambil, dia melihat laki-laki yang ia temui tadi siang. Dia melihat perapian tidak mengambil makanan. Lalu Nasheng menghampiri dan memberikan makanan. Dia melihat anak kecil yang digendong Sunmu. Setelah melihat jari-jarinya, Nasheng sadar bahwa gadis itu adalah boneka yang kemungkinan dikendalikan oleh Sunmu. Nasheng bertanya panjang lebar pada Sunmo, tapi dia tidak menjawabnya. Dia pun bilang akan meramal kehidupan Sunmo di masa lalu, sekarang, dan akan datang. Barulah Sunmo merespon Nasheng yang sedari tadi ngoceh meskipun masih terlihat dingin. Kemudian Nasheng membaca mantra sambil memegang kayu salibnya.
现在和未来。 Setelah itu, dia menuliskan ramalan ke salju. Nasheng meminta Sunmo untuk membaca ramalannya, tapi ternyata Sunmo ini adalah tunanetra. Dia meminta Nasheng untuk membacakannya. 难道你没算出来，我是个瞎子？什么？ Ramalan itu memperlihatkan kehidupan masa lalu Sunmo, di mana terlihat Sunmo bersama dengan seorang putri, lalu putri tersebut terjun bebas. Sunmo pun kaget dan berusaha meraba tulisan itu, tapi tiba-tiba Sunmo meminta Nasheng untuk menuliskannya lagi, tapi dia tidak bisa melakukannya karena hanya bisa dilakukan satu kali pada orang yang diramal. 我写不出来，最痛一个人只能复习一次。 Kata orang-orang di sana, kemunculan burung besar itu adalah pertanda bahwa akan ada musibah besar. 哎呀，都说比翼鸟出现会带来血光之灾呀！嘿，你看， Benar saja, salju tiba-tiba longsor. Di sebuah kota Wuse, Yun Huang, kita diperlihatkan tetua Ming dan seorang wanita berada di hadapan sebuah cermin air ajaib. Cermin itu menunjukkan Tianglang atau bintang paling terang berada di sebelah timur, yang artinya ada seseorang yang kembali ke tempat tersebut akan membawa petaka. Selain itu, rasi bintang tidak stabil, kemungkinan besar petaka itu akan benar-benar terjadi. Segel Dewa Naga juga mulai melemah, sepertinya ada hubungannya dengan pertanda buruk tersebut. Untuk itu, wanita itu akan pergi ke Dewi Mei untuk menanyakan kebenaran ramalan. Sebelum itu, tetua Ming berpesan agar hati-hati dan kembali sebelum fajar. 殿下，万一天亮之后的话， Lalu Sin berpindah ke gurun es. Terlihat Nasheng baru tersadar dari pingsannya setelah longsor es menimpa pemukiman orang yang akan pergi ke Yun Huang. 铁锅里大叔，大叔， Dia terlihat bingung karena tidak ada siapa-siapa di sana. Tiba-tiba Nasheng tersandung sesuatu yang tertanam di salju. Ternyata itu adalah mayat Paman Li yang di episode sebelumnya memasak dengannya. Di sana juga masih ada Sumo yang selamat dari longsor. Kemudian batu es kembali jatuh dari atas bukit yang hampir menimpa Nasheng. Untung saja Sumo segera memberi karang es untuk menghalangi salju menimpa Nasheng. Akhirnya Nasheng menyadari bahwa saat longsor sebelumnya, Sumolah yang menolongnya. Nasheng menanyakan pada Sumo, kenapa dia tidak menolong orang-orang yang lain? Sumo menjawab, sulit orang biasa untuk diselamatkan. 比翼鸟飞来，常人本就难以幸免。 Mereka pun pergi menyusuri salju untuk ke Yun Huang. Nasheng menemukan buku dongeng milik paman pendongeng di episode sebelumnya. Dia pun membawa buku tersebut. Setelah perjalanan jauh naik turun bukit bersalju, mereka berdua menemukan kota Yun Huang. Dengan terlihat jelas sebuah bangunan bernama Garan menjulang tinggi ke langit. Sementara wanita bertopeng tadi sudah bertemu dengan Dewi Ming, dan dia meminta bantuan untuk menyelidiki kebenaran ramalan cermin air. 携异乡而来，还请您相助明察。 云晃，我回来了。 Balik lagi ke gurun es. Nasheng yang sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang Yun Huang sangat takjub atas kemegahan kota tersebut. Dia menanyakan bangunan menjulang itu pada Sumo, lalu membacanya di buku.
伽蓝白塔。伽蓝白塔，空桑的先尊新尊地，驱30万民众，历时70。可惜，大叔他们看不到了。Setelah itu dia kehilangan Sumo yang tak pamitan mau pergi kemana. Akhirnya Nasheng berjalan sendiri dan menemukan sebuah besi-besi untuk turun dari tebing. Namun saat sudah berada di tengah tebing, dia tidak berhasil memegangi besi tersebut hingga membuatnya hampir terjatuh. Tiba-tiba ada mayat hidup menyerang Nasheng. Bahkan mayat hidup itu tidak hanya satu, masih banyak yang lainnya yang mencoba meraih badan imut itu. Nasheng pun terjatuh saat melepaskan diri, diikuti oleh mayat hidup lain yang juga berjatuhan. Nasheng pun lari secepat mungkin, secepat ia bisa. Tapi dia terjatuh lagi ke jurang dan masih saja diikuti oleh mayat hidup. Kemudian ada kilatan cahaya yang menyambar mayat-mayat itu. Akhirnya, mayat satu persatu musnah. Nasheng mencari sumber cahaya yang membantu. Rupanya, kilatan cahaya itu berasal dari sebuah cincin yang tertanam dalam batu es. Lalu Nasheng meminta pada dewa untuk mengambil cincin tersebut sambil mengeluarkan sebilah pisau. Saat membalut pisau dengan kain, tidak sengaja jari Nasheng tergores. Kemudian ia memecahkan batu es itu. Tak lama kemudian, cincin itu terpasang otomatis pada Nasheng. Sementara di luar, langit yang bergemuruh menjadi terang benderang. Ternyata aksi Nasheng itu adalah membuka segel Dewa Naga. Beralih ke Menara Putih Garan, Dewi Klan Es menyampaikan ramalan pada 10 penyihir bahwa hari ini bintang terlihat terang benderang. Segel dari Pangeran kelima Kongsang telah rusak. Tianlang juga berubah menjadi merah. Hal ini adalah bencana dari timur. Untuk itu, Dewi memerintahkan 10 penyihir untuk menghukum mereka yang dari timur. 白日大圣，空桑皇太子的五封印已破其一，时无停令，立刻派兵诛尽天阙之东来者。时无谨遵智者胜令。 Balik lagi ke Nasheng. Dia melihat cincin yang melingkar di jarinya, sementara batu es sekitar sudah porak-poranda. Lalu ada mayat hidup lagi, tapi mayat itu langsung terkapar. Tiba-tiba ada sesuatu yang berkelebat. Dan episode ini berakhir. Kasihan ya anak kecil sendirian. Tapi pasti ada sesuatu yang luar biasa nih setelah ini. Kalau gitu, teman-teman jangan lupa nonton episode sebelumnya ya, hanya di Miming Story. Oke, aku Kirana pamit undur diri, sampai jumpa. Bye. Jangan lupa subscribe.